Oke Lur, selamat datang di Alur. Di video kali ini, aku akan membagikan pengalaman baca sebuah novel bergenre distopia Islam berjudul 2075 karya Rama Nugraha yang diterbitkan oleh One Page Media. Pertama kali aku lihat novel ini dipromosikan, aku langsung tertarik, apalagi ketika mention distopia Islam. Selain itu, aku juga udah baca novel pertama karya penulis yaitu Tiga Dunia, dan dari sana aku juga suka banget dengan cara penulis menggambarkan karakter dengan dunianya. Dan aku rasa novel ini akan menjadi salah satu novel favorit aku di tahun ini. Sebelum aku membahas sinopsisnya, aku akan menceritakan sedikit gambaran tentang latar yang dipakai di novel ini, yaitu tahun 2075. Di tahun 2075, keadaan Indonesia sudah sangat berbeda, di mana semua tenaga kerja digantikan oleh robot atau android. Maka dari sini, tingkat pengangguran di Indonesia terus meningkat pesat. Bukan hanya itu, di tahun 2075 ini juga digambarkan kalau Indonesia tuh menurut aku sangat mengerikan ketika aku membayangkannya. Indonesia terlilit hutang yang pada akhirnya Indonesia harus mengorbankan sebagian wilayahnya kepada NII. Apa itu NII? NII singkatan dari Negara Investor Indonesia. Sebagian besar Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera kuasai oleh negara adik kuasa yang bernama Aluran, termasuk wilayah Bogor yang menjadi latar tempat di novel ini. Bahkan di tahun ini, Bogor berganti nama menjadi Anbijiu. Lalu siapa Alurad? Bangsa Alurad terlahir dari campuran etnis perpaduan bangsa Han, Yahudi, dan Yunani. Dan bahasa Yunani menjadi bahasa resmi mereka. So, itu adalah gambaran latar yang dipakai di novel ini. Sekarang kita masuk ke sinopsis singkatnya. Birma merupakan seorang teknisi IT di sebuah restoran yang harus menggantikan peran sang kakek yang bernama Arya. Jadi Birma ini harus menemani Hana untuk mendaki puncak Gunung Gede. Karena di tahun ini Gunung Gede bukan lagi milik negara, melainkan properti pribadi milik keluarga Hana yang merupakan seorang Alurad. Jadi, Arya ini dipercaya oleh keluarga Hana untuk menjaga kawasan Gunung Gede. Ternyata, untuk mencapai Gunung Gede, tidak semudah itu. Mereka harus melewati berbagai kondisi dan cuaca yang tidak menentu. Belum lagi, mereka dihadapkan oleh sekelompok pasukan penghuni surga, yang mana tanpa babi bu, pasukan ini seakan-akan menyatakan perang kepada Birma dan Hana. Mereka bilang darah seorang murtad juga seorang kafir sangatlah halal. Dan menurut aku, novel ini bukan hanya sebatas novel distopia, tetapi novel petualangan spiritual yang tidak biasa. Bagaimana kelanjutan kisah Birma dan Hana? Apakah mereka akan berhasil mencapai puncak Gunung Gede dan menghentikan sebuah proyek rahasia yang berbahaya dan bisa meluluh lantakan penduduk Pulau Jawa? Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kalian bisa menemukan jawabannya di novel ini. Seperti yang aku bilang di awal, kalau aku sempat membaca novel pertamanya Karama, dan di novel itu aku merasa jatuh cinta dengan bagaimana cara dia menggambarkan karakter dan juga dunianya. Dan di novel ini aku kembali merasakan jatuh cinta yang sama. Bahkan kalau sekarang aku disuruh milih antara novel Tiga Dunia dan 2075, kayaknya aku akan pilih novel ini. Kenapa? Karena di novel ini menurut aku feel-nya lebih dapat. Dan ketika membaca catatan penulis di akhir cerita ini, aku merasa kalau novel ini menjadi sesuatu yang personal. Karena novel ini berisi kepingan petualangan spiritual sang penulis. Dan kalau dikorelasikan dengan zaman sekarang, memang sih untuk situasi dan kondisi yang kita lihat di depan atau di sosial media, apalagi kalau berhubungan dengan agama dan politik, tak sekali dua kali aku merasa cemas, was-was, bahkan takut. Karena otak aku langsung menerawang kemana-mana, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dalam artian distopia.
atau sesuatu yang kacau, begitu. Banyak banget yang aku suka dari novel ini. Dari awal sampai akhir, narasi dan diksinya tertata sangat rapih dan emosional. Jadi di bab-bab awal aku udah dibuat tersentil, dan begitu aku menikmati seisi buku ini sampai akhir, bukan hanya tersentil, melainkan terjatuh, terjungkal sampai tertimpa fakta maksudnya tertimpa meja, begitu. Kemudian untuk penokohannya, aku juga sangat suka dengan penokohan di novel ini. Seperti ada tokoh Birma, yang mana Birma ini digambarkan sebagai muslim yang Islamnya itu Islam banget. Karena di tahun 2075 ini, Islam itu udah sangat berbeda. Yang mana Islam di tahun ini tuh hanya sebatas sholat, berpuasa, berzikir, dan sebatas halal haram. Mungkin kalian juga udah nggak asing dengan kalimat yang cukup banyak kita temuin di berbagai aplikasi media sosial, entah di kolom komentar atau mungkin di caption postingan. Kayak kalimat kalau di zaman ini tuh yang haram tuh cuma babi. Dan mungkin kurang lebih seperti itu. Sementara untuk bisa bertahan hidup dan melahirkan peradaban, juga membeli tiket surga, diperlukan usaha yang lebih daripada itu. Intinya di zaman ini tuh Islam kayak kehilangan identitas dan ideologinya telah dirusak. Ditambah tingkat literasi atau tingkat keilmuan dan cara berpikir umat muslim di tahun ini sangatlah mengkhawatirkan. Ada satu dialog atau bagian yang menarik perhatian di novel ini, di mana diceritakan ulama kondang berkata seperti ini, dan ini ada di halaman 45. Hidup di dunia ini hanya sementara, Bapak dan Ibu. Orang-orang muslim sudah dijamin masuk surga hanya cukup dengan mengerjakan sholat. Jadi untuk apa kita capek-capek melawan takdir? Kejadian ini sudah menjadi ketetapan Allah di akhir zaman, dan kita hanya perlu menunggu Imam Mahdi tiba, katanya dengan karismatik dan memesona. Jangan lupa kerjakan sholat dan perbanyak sedekah. Kita semua sudah dijamin masuk surga. Ulama ini menjadi panduan 100 juta lebih orang muslim di negeri ini. Namun respon Arya alias kakeknya Birma hanya tertawa getir. Menurut Arya, ini bukanlah dakwah, melainkan propaganda. Karena hal ini, umat muslim jadi tidak punya daya, tidak punya semangat untuk bisa bangkit, untuk bisa kembali melahirkan peradaban yang luar biasa seperti di masa lalu, begitu. Karena mereka telah terbuai dengan angan-angan jaminan masuk surga. Bahkan di halaman lainnya, aku lupa lagi halaman berapa, pokoknya ada sepenggal kalimat yang berbunyi seperti ini. Surga tidak dihuni oleh orang malas dan juga orang bodoh. Dan kalau dipikir-pikir ya, kalau misalkan surga diisi oleh orang-orang bodoh dan orang-orang malas, kayaknya gambarannya nggak akan beda jauh seperti yang tergambar di novel ini. Yaitu dia seperti yang aku bilang sebelumnya, itu distopia, itu kacau balau. Selanjutnya ada karakter Hana yang merupakan seorang perempuan tanpa agama. Jadi Hana ini lebih percaya sama sains dan teknologi, karena dengan sains dan teknologi, manusia bisa lebih maju, berkembang, dan bertumbuh. Namun, selama pendakian ke puncak Gunung Gede, terdapat momen-momen spiritual antara Hana dan Birma. Mereka bertukar pikiran, bertukar gagasan dengan cara yang tenang. Pokoknya mereka mengobrol banyak hal tentang Tuhan dan kebesarannya. Dan menurut aku, momen ini sangat seru banget. Kemudian ada pasukan penghuni surga. Nah, pasukan ini tuh menjadi gambaran muslim yang terbuai oleh angan-angan jaminan masuk surga. Dan seperti yang udah aku bilang juga, kalau mereka tuh tanpa babi bu langsung mengecap Birma sebagai murtad karena membantu Hana yang merupakan seorang kafir. Kelompok pasukan penghuni surga ini dinahkodai oleh seorang ulama yang bernama Patirtama. Dia punya gelar dan pernah menuntut ilmu di negeri Arab. Di sini terdapat gejolak dialog antara Patirtama dan Birma. Dan di adegan ini pun seru banget, di mana Patirtama terus gitu kan menuding Birma, memfitnah, tapi semuanya itu dibantah oleh Birma. Sampai Patirtama ini melakukan pertahanan diri dan berkata, kau tidak perlu mengerti, kau tidak perlu bertanya, kau hanya harus patuh dan taat kepada ulama. Aku adalah seorang ulama yang menentukan dan mempelajari hukum-hukum Islam. Hal ini kembali dibantah oleh Birma karena tindakan Patirtama ini tidak sejalan dengan Al-Quran. Di sini Patirtama sudah kalang kabut, dan seperti yang kita duga, kalau misalkan seseorang sudah terdesak,
muncullah sebuah kesombongan, setitik kesombongan di dalam hatinya, dan terlahirlah kata-kata seperti ini. Kau rakyat jelata dan aku adalah ulama, aku adalah wali Allah. Sumpah, adegan ini tuh bikin gerah. Memang sih Birma bisa menahan emosi, tapi aku sebagai pembaca mendadak ingin menjadi kaki tangannya Birma untuk membungkam mulut Patirtama. Begitu. Oke, itu adalah hal-hal yang aku suka di novel ini, dan menurut aku untuk kurangnya mungkin ada di sampul novel ini, yang menurut aku agak kurang bisa menggambarkan isi cerita di novel ini. Meskipun ya kita bisa lihat ini tuh kayak seakan-akan suasana gunung gede yang mana berkabut dan dilanda hujan, begitu, bahkan sekali juga terdapat badai. Tapi tetap aja sih menurut aku ini agak kurang menggambarkan begitu. Terus untuk secara isi sebenarnya ada di Saltik. Kayak di awal-awal tuh nama daerahnya ditulis tanpa huruf S, yaitu Ciboda. Terus di beberapa bab selanjutnya ditulis sebagai Cibodas, dan beberapa bab selanjutnya lagi S-nya hilang lagi gitu. Jadi hanya sebatas itu, dan menurut aku itu nggak mengganggu sih. Tetap aku bisa menikmati novel ini dari awal sampai akhir. So, mungkin itu aja untuk resensi kali ini, dan buat teman-teman yang sudah membaca novel ini, boleh banget untuk menceritakan pengalaman baca kalian atau memaparkan sudut pandang kalian mengenai novel ini di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye!